Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, mari sama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita rindu hadirat Tuhan nyata dalam setiap hidup kita. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian pengagungan kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang begitu baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik dan teramat baik dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bersama-sama nyatakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, oh, ku
mau memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, selalu sembah. Engkau yang layak Tuhan, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak di. Sekali lagi ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Oh haleluya, Kau layak disembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan, Allah kami yang baik Tuhan. Kami menyembah Engkau, Allah yang begitu mengasihi kami Tuhan. Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, dimuliakanlah nama-Mu Tuhan, ditinggikanlah nama-Mu selama-lamanya Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau ajaib Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat hanya bagi Engkau, Allah kami yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulaikan ibadah kami pagi hari ini Tuhan, dan kami mau bersorak bagi Engkau Tuhan kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Terpujilah nama Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik bagi kita semua. Mari kita mau memuji Tuhan, kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, haleluya. Sebab Dia yang layak terima segala pujian. Yesus Tuhan kita, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. sebab Dia yang layak, Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. 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 Kami bersuka di hadirat-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorakan haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi, sorak haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Oh, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. 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 Terpujilah nama Tuhan. Kita percaya Dia adalah Tuhan Yesus. Dia jalan kebenaran dan hidup. Haleluya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam nama-Nya
Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah kami Tuhan, bagaikan bencana, siap dibentuk Tuhan. Bentuklah hati kami dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkur di kaki-Mu, tersungkurku di kaki
Kalau Tuhan merencanakan selalu akan dikerjakan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami melihat kenyataan bahwa Engkau adalah Allah yang begitu peduli dan sanggup menolong kami. Karena itu pada pagi hari ini kami hendak datang kepadamu dan sesudah kami memuji dan membesarkan namamu, kami mengagungkan Engkau, memuliakan Tuhan, menyanjung Tuhan di atas puji-pujian kami. Sekarang kami mengundang Engkau yang bertahta di atas puji-pujian umat-Mu untuk bersabda kepada kami sekalian. Berbicaralah Tuhan, kami sangat membutuhkan firman-Mu, firman yang menciptakan alam semesta dan kami juga semuanya. Karena Engkau berkuasa luar biasa, karena firman-Mu itu hebat Tuhan. Engkau berbicara kepada kami, pakailah hamba-Mu yang serba biasa ini untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada putra-putri kekasih-Mu, supaya hamba-Mu dimampukan untuk menyampaikan isi hati Tuhan dengan jelas dan jernih, sehingga kami dapat dituntun ke dalam seluruh kebenaran. Pagi hari ini, saat yang teduh ini, kami mohon berkat dari Allah Bapa oleh Roh Kudus. Bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus kami mempersembahkan saat yang teduh ini. Kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama mengatakan amin. Kami persilahkan Pak Ibu duduk kembali. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian pagi hari ini berada dalam keadaan baik-baik. Amin. Seperti jiwa kita baik di hadapan Tuhan, demikianlah kiranya kita akan menikmati hadirat Tuhan dan berkat-Nya. Terima kasih Ibu yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah ini, sekaligus sharing firman Tuhan bagi kita sekalian. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul kecil berpengaruh besar. Kadang-kadang ada hal-hal di dunia ini yang adalah sesuatu yang besar tapi pengaruhnya hanya kecil saja. Saya kira pemandangan seperti itu tidak kita inginkan kalau itu berkaitan dengan kehidupan kita. Atau ada hal-hal yang memang kecil berpengaruh kecil dan besar berpengaruh besar. Tapi bagi hari ini kita renungkan tentang kecil yang berpengaruh besar. Ya, saudara. Saya pernah membaca artikel yang mengatakan bahwa dahulu ada pesawat ulang-alik luar angkasa itu yang namanya Challenger. Mungkin saudara-saudara yang zaman dulu suka mengingat-ingat berita-berita itu ingat ya, berita pesawat ulang-alik Challenger itu mengalami kecelakaan dahsyat, crash, hancur. Kenapa? Karena sebenarnya masalahnya dia hanya menyimpang 3 derajat saja. Saudara, kalau kita tahu 90 derajat itu tegak lurus, 180 derajat itu bolak-balik gitu. 3 derajat itu berarti kecil sekali. Penyimpangan yang 3 derajat ini semula seperti tidak terjadi apa-apa, tapi pada ujungnya akhirnya menimbulkan kecelakaan besar. Jadi kadang-kadang hal-hal yang kecil itu bisa berpengaruh besar, karena itu kita juga patut untuk memperhatikan hal-hal yang kecil, jangan diremehkan karena itu besar. Saya juga pernah mengalami, mungkin saudara-saudara juga pernah mengalami seperti yang ada dalam gambar ini barangkali. Ya. Bisa diperlihatkan. Ya, itu gambar tangan apa bahasa Indonesianya? Telusupen. Telusupennya apa bahasa Indonesianya, Pak Budi? Pak Min, apa bahasa Indonesia-nya? Telusupen, Pak Min. Nggak ngerti aku, telusupen tambah lebih gampang ya. Ya pokoknya telusupen, saudara ngerti ya pokoknya ya. Pokoknya yang penting kita saling ngerti gitu aja lah ya. Cari bahasa Indonesia kok nggak bisa. Telusupen, ya itu kan barang kecil ya saudara ya. Kecil, tapi pengaruhnya besar, adem panas. Greges, gara-gara barang kecil. Kalau itu belum keluar, itu nggak sembuh-sembuh kita, cenderung anunya tuh apa sembuhnya tuh lambat gitu. Makanya kadang-kadang kita kalau ada sesuatu yang kecil itu, apakah itu dari bambu atau dari kayu itu, sampai kita usahakan supaya dia keluar ya. Begitu dia keluar dalam waktu singkat kita akan bisa. Jadi kecil tapi berpengaruh besar. Yang sebelah kanan itu ada gambar. Gambarnya sendiri tidak terlalu menceritakan, tapi saya pernah mendapatkan kasus satu cerita tentang pacuan kuda, di mana ada
banyak kuda yang berpacu, tapi ada 2 kuda, katakanlah 2 kuda putih dan kuda hitam gitu aja ya, yang sedang berpacu, yang seperti mau jadi juara dua-duanya, yang lain-lain tertinggal. 2 ini kadang-kadang yang hitam lebih dulu, kadang-kadang yang putih lebih dulu, kadang-kadang yang hitam lebih dulu gitu, sehingga orang yang menyaksikan pacuan kuda itu, apalagi supporternya itu, waktu kuda putih lebih maju mereka ramai sekali luar biasa kuda putih, lalu kemudian ketika kuda hitam lebih maju, supporternya kuda hitam, tapi dua-dua supporter kuda putih dan kuda hitam cemas gitu. Nanti sampai di garis finish siapa yang lebih dulu, karena mereka saling beradu begitu, hampir seperti pas gitu. Waktu pas putaran terakhir itu malah bareng terus gitu, dan akhirnya sampai di garis finish, semua supporternya tepuk tangan, tapi dengan cemas siapa yang menang, nggak ketahuan yang menang. Tapi akhirnya pada waktu syutingnya dibesarkan, di zoom out gitu, maka akhirnya kelihatan sekali bahwa ternyata kuda putih yang menang. Mengapa? Karena pada waktu kuda putih sampai di pas garis finish itu, kuda putihnya pas gitu. Bahasa Indonesia apa? Dongangak gitu loh ya. Pas menengadah ya, pas menengadah itu. Des gitu. Tapi kalau kuda hitamnya pas tunduk ya. Ini tidak menjadi lambang doa ya saudara ya. Tapi pokoknya pas tunduk saja. Jadi karena tunduk maka dia garis finish itu kena yang dongangak tadi, yang menengadah tadi Pak. Tek gitu. Kakinya sama tapi akhirnya kenanya pas garis finish kena kuda putih. Gara-gara cuma dongangak gitu aja loh saudara. Itu kan soal kecil kan? Soal kecil, tapi akhirnya namanya kuda itu, namanya jokinya, lalu tropinya, lalu gambarnya, lalu hadiah uangnya itu besar sekali perbedaannya dengan juara yang kedua, yaitu yang kuda hitam. Jadi kadang-kadang dalam kehidupan itu hanya gara-gara dongangak gitu aja saudara, itu membuat perbedaan besar ya. Jadi karena itu jangan sepelekan hal-hal yang kecil. Cuma renungan saya pagi hari ini agak sedikit teka-teki, di mana saudara nanti akan menemukan prinsip kecil akan berpengaruh besar dari cerita yang akan saya ajak saudara-saudara akan melihat. Dan cerita itu kalau kita baca itu sebenarnya saya sementara membaca itu ada cukup banyak pesan yang bisa didapatkan tentang kehidupan. Ya, cerita ini adalah cerita tentang Naaman, cerita yang sudah sangat terkenal sekali. Mari kita akan coba membacanya dari Alkitab, dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Nanti saya akan memberikan sedikit komentar dalam tiap kali kita membacanya supaya kita melihat apa sih hal-hal yang bisa kita dapat. Tapi kemudian saya ajak terakhirnya kita akan melihat prinsip yang kecil berpengaruh besar ini, maksud saya. Mari kita akan lihat sekarang Naaman adalah panglima Raja Aram. Nah, Aram ini adalah negara bangsa yang ada di dekatnya tetangganya Israel, di samping negara-negara yang lainnya seperti Filistin dan yang lain, atau bangsa-bangsa lain yang berada di sekitaran Israel. Aram ini adalah salah satu bangsa ya. Nah, Naaman adalah panglima. Kita perhatikan panglima ABRI lah kira-kira seperti itu. Panglima ABRI-nya Aram, Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya, di hadapan raja, dan sangat disayangi oleh raja, sebab oleh Naaman Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Jadi si Naaman tiap kali perang adalah selalu menang. Nah, panglima kalau tiap perang selalu menang, masa begitu tidak bagus ya? Pasti dia adalah orang yang paling dianggap berhasil. Tetapi kata firman Tuhan, orang itu si Naaman seorang pahlawan tentara, namun demikian dia sakit kusta. Mengapa ini berita terakhir ini seperti tahu-tahu kelabu, sedih gitu. Dia ini orang hebat, orang ya panglima itu kalau ngajak perang ya mestinya 1 kali 2 kali pernah kalah, tapi Naaman nggak pernah kalah. Jadi kalau seandainya Naaman dikasih penghargaan tertulis atau trofi, saya kira di rumahnya itu banyak penghargaan. Karena dia tiap kali memimpin perang selalu menang. Orang-orang selalu menghargai dia. Puji-pujian selalu datang. Tetapi tiap kali pulang ke rumah, lalu mau mandi, lalu lihat kusta, maka kemudian selalu dipikir,
Apa semua arti dari trofi itu? Apa semua arti dari semua penghargaan? Gak ada artinya. Saya ditepuk tangani oleh ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu orang. Tapi saya punya masalah, sakit kusta. Sakit kusta adalah sakit seperti kanker pada zaman sekarang yang secara pasti gitu belum ada obatnya yang bisa menyembuhkan pada waktu itu. Saya tidak tahu kalau saudara-saudara sukanya lebih yang mana. Jadi orang sukses luar biasa dan tiap kali pulang selalu melihat bahwa ternyata saya berhadapan dengan masalah. Atau saudara-saudara orang yang nggak usah sukses tapi nggak menghadapi masalah. Yang muda-muda saya tahu jawabannya. Sukses dan tidak menghadapi masalah. Pasti itu jawaban paling bagus itu. Tapi saya kira kadang-kadang waktu saya renungkan seperti Naaman begini nih. Buat apa arti semua ketenaran? Buat apa arti semua kesuksesan? Buat apa semua trofi? Buat apa semua piagam? Kalau tiap kali orang lain gak memikirkan persoalan saya, tapi saya selalu melihat persoalan saya. Kusta, kanker, pagi, siang, sore, kanker, gak tersembuhkan. Sedih. Sehingga orang seperti Naaman, kalau dengar, wah di sana ada dokter yang luar biasa, pasti dia akan segera lari. Wah di sana ada obat, wah, dia akan beli, luar biasa. Nah ini ada cerita berikutnya yang mengatakan orang Aram itu pernah keluar bergerombolan dan membawa, tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Jadi pernah si Naaman bawa tentaranya perang nyerang Israel, lalu kemudian berperang menang, lalu ada seorang anak perempuan kecil dari negeri Israel dijadikan tawanan. Dia menjadi pelayan pada istrinya Naaman, anak ini. Ya. Ada yang mengatakan kemungkinan anak ini nggak lulus SD atau baru saja lulus SD, umur 12-an tahun, masih sangat kecil, sangat muda. Berkatalah gadis itu kepada nyonyahnya begini, sekiranya tuanku menghadap nabi yang ada di Samaria itu ibu kotanya Israel waktu itu, seperti Jakarta gitu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan tuan dari penyakitnya. Itu dikatakan kepada nyonyahnya. Waktu ada berita seperti itu, firman Tuhan mengatakan kemudian, lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, yaitu kepada raja, katanya begini. Katanya Naaman, beginilah dikatakan oleh si gadis yang dari negeri Israel itu kepada istri saya. Lalu istri saya memberitahu kepada saya. Maka jawab Raja Aram kepada si Naaman, baik kalau begitu pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Saudara-saudara, saya tolong jangan dipindah dulu. Ya. Saya pernah memikirkan ini sebenarnya hadiah ini sebesar apa gitu. Ya, saya itu suka membayangkan begini, ini kadang-kadang seperti gambaran-gambaran kalau di misalnya Israel itu Indonesia gitu ya. Terus Naaman itu misalnya Jepang gitu misalnya. Lalu Naaman panglima Jepang, lalu perang dengan Indonesia kalah, lalu ada anak kecil ditawan ke Jepang gitu, ke panglima tadi gitu. Lalu kemudian anak kecil itu ngomong, aduh Tuhan punya penyakit kanker nggak disembuhkan. Kalau saja Tuhan pergi ngomong kepada menyonyahnya, kalau ke Jakarta, di Jakarta sana ada pendeta gitu yang bisa menyembuhkan Tuhan. Lalu gara-gara itu sangat meyakinkan, lalu kemudian akhirnya si Naaman ngomong sama raja ngomong, ya sudah kalau gitu saya tulis surat ya. Kalau sekarang kirim email gitu kepada Presiden Prabowo gitu ya. Lalu kemudian akhirnya pergi ke Jakarta. Nah pada waktu pergi ke Jakarta si Naaman ini akhirnya dengan rombongannya membawa hadiah itu tadi. Saudara, waktu saya hitung beberapa yang lalu ketika kurs rupiah kira-kira berapa ya, 12-13 ribu itu, ini harganya kira-kira 55 miliar, 54,8 miliar.
Karena kita nggak pernah memikirkan setalenta perak itu berapa. Padahal ini adalah 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas itu mahal sekali. Lalu kok 10 potong pakaian berapa? Kalau yang dipersembahkan emasnya harganya miliaran, peraknya miliaran, ya pakaiannya pasti bukan yang 250 ribuan lah. Pasti ini pakaian-pakaian yang mahal-mahal sebagai hadiah. Dan totalnya waktu itu 54. Mungkin dengan kurs sekarang ini kira-kira hadiahnya 60 miliar. Besar sekali. Loh kok bisa, Pak? Kok? Ya pastilah kalau saya jadi Naaman, saya sudah berobat kemana saja, ke Korea, ke Inggris, ke Amerika, ke Australia, kemana sudah habis 2-3 miliar, 4 miliar, nggak sembuh. Kalau memang pendeta di Jakarta ini bisa sembuhkan saya, 60 miliar juga aku bayar lah. Buat apa 60 miliar dibandingkan dengan tiap hari aku mikir kostaku ini terus itu. Ngerti? Resahnya orang sakit seperti ini. Saya baru sama Bu Esther ada rapat seminggu di 4 hari di Batam, lalu kemudian kami studi banding ke Singapura, tinggal di rumah teman kami yang ngurusi orang-orang sakit dari Indonesia. Maksudnya nampung orang-orang sakit Indonesia yang berobat ke Elizabeth Hospital ya. Kemarin ketemu dengan seorang bapak dari Kediri, ya. Cerita-cerita gitu. Kemarin dulu istri saya ketemu dengan orang dari Surabaya, dari mana. Saudara, waduh, kadang-kadang waktu muda kita kumpulkan hasil kerja dengan keringat yang luar biasa. Pada suatu kali akhirnya hasil keringat itu dihabiskan untuk kesehatan. Gak apa-apa, kan untuk itu juga untuk kita kerja. Tapi kadang-kadang kita mikir, waduh, memang kesehatan itu mahal juga. Lebih baik kita sehat daripada punya 60 miliar seolah-olah si Naaman ngomong seperti itu. Saya tidak tahu dengan saudara, kau popo loro, pokoknya genggam duit gitu ya. Gak ada saya kira begitu. Kita pasti akan mau kesehatan. Nah itu Naaman, akhirnya 60 miliar siap ya. Terus kemudian diceritakan bagaimana ceritanya. Lalu si Naaman ya menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, ternyata suratnya berbunyi begini. Sesampainya surat ini kepadamu, ya dari Raja Aram tadi, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, ya panglima tapi pegawainya raja ya, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Karena anak tadi bilang kalau pergi ke pendeta di Jakarta, dipikirnya ya raja aja lah, tolong sembuhkan itu gitu. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, maka dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Kata-kata ini kalau diartikan dalam bahasa Indonesia sebenarnya rhetoric question. Jadi pertanyaan retoris yang jawabannya adalah, sebenarnya jawabannya adalah enggak bisa disembuhkan penyakit kusta. Kok saya disuruh menyembuhkan? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, si Raja Aram itu cuma mencari gara-gara saja terhadap aku. Karena dia menantang aku untuk menyembuhkan penyakit kusta enggak ada obatnya. Lalu dengan itu saya mengatakan enggak bisa. Dengan enggak bisa maka dia nanti akan nyerang lagi gitu. Ini cuma cari gara-gara saja gitu. Itu pikirannya orang yang sudah terlalu banyak masalah seperti itu, sehingga ketika orang betul-betul ngomong sesungguhnya, akhirnya pikirannya selalu ke situ saja. Cuma mau ngajak gelut aja ini, cuma mau ajak tarung saja ini gitu, gara-gara saja terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, rupanya berita itu kemudian sampai kepada si pendeta Elisa ini gitu. Abdi Allah maksudnya nabi ini ya, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, maka dikirimkannya lah SMS pesan kepada Raja Israel. Bunyinya begini, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu Raja, dari Elisa ini? Biarlah dia datang kepadaku, si Naaman datang padaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian
Datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Saya andaikan seperti misalnya kita dramakan aja ke sini gitu, sudah di depan pintu gitu ya, depan pintu. Elisa, si Nabi Tuhan tadi, menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, ini panglima yang sangat berhasil, ini si hamba Tuhan ini, si abdi Allah, si Nabi ini, si pendeta ini, cuma nyuruh hambanya, suruh menemui Naaman. Ini kita sudah tahu orang timur, kayak rasa pelecehan. Oh, ini orang terhormat yang datang, selalu menang perang, kok yang suruh nemoni si hambanya. Lalu Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan begini, pergilah mandi 7 kali di sungai Berantas, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Nah, sungai Yordan itu sungai yang budak. Jadi ini kan sudah ditemui oleh suruhannya. Lalu setelah itu suruhannya cuma ngomong, sana mandi selulup di sungai Berantas, yang waktu itu sungai Yordan ini budak. Lalu disuruh selulup 7 kali, maka engkau menjadi tahir. Kalau saudara jadi Naaman, saya kira saudara juga mungkin akan bertindak seperti ini. Lalu dikatakan apa? Tetapi pergilah Naaman dengan gusar. Gusar ini diterjemahkan dari satu kata yang artinya marah sekali. Sambil berkata gini, aku bersangka bahwa setidak-tidaknya si nabi itu akan datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakitku itu. Dengan demikian kemudian menyembuhkan penyakit kustaku. Lalu aku akan beri 60 miliar gitu. Bukankah Abana dan Parpar, ini sungai-sungai di Damsyik. Damsyik itu ibu kota Aram sana ya. Lebih baik dari segala sungai di Israel. Ini kembali rhetoric questions yang artinya sebenarnya iya benar. Abana dan Parpar itu sungai-sungai yang jernih, yang bagus, yang lebih nggak budak kayak Yordan. Kemarin dulu saudara ada tayangan di TV, putranya Pak Ridwan Kamil meninggal dunia, ditengarai kemungkinan meninggal di sungai yang ada di mana itu, Swiss kah kalau nggak salah. Waktu ditayangkan di TV itu, sungai kok kayak kolam renang di hotel tuh, biru bening, nggak ada kotornya sama sekali. Waktu saya membaca ini, saya ingat itu. Jangan-jangan Abana dan Parpar seperti itu, sementara Naaman disuruh selulup di sungai Berantas 7 kali yang budak. Jadi akhirnya kita ngerti mengapa dia gusar, mengapa dia marah sekali, itu pelecehan yang luar biasa. Lalu setelah ngomong begitu, bukankah aku dapat mandi di sana dan kemudian menjadi tahir, yaitu di Abana dan Parpar. Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Kata ini dalam bahasa aslinya adalah 2 kali lipat dari kata gusar. Jadi ini Pak, sebenarnya Israel berada dalam keadaan bahaya luar biasa. Karena kalau Naaman gak dapat diredakan panas hatinya ini, itu Israel bisa dibakar seluruhnya dan dia itu adalah panglima yang selalu menang. Aduh, kadang-kadang Nabi Tuhan itu berbuat sesuatu yang kayak membahayakan negaranya seperti itu. Tetapi kemudian pegawai-pegawainya Naaman datang mendekat serta berkata kepada Naaman. Kayaknya ekspresinya kira-kira begini, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepada Bapak, bukankah Bapak akan melakukannya? Gitu. Apalagi sekarang Nabi itu hanya berkata kepada Bapak, mandi saja dan engkau akan menjadi tahir, kan ringan kan Bapak? Gitu. Saya kadang-kadang kalau merenung-renungkan begini, senang juga ya sama pegawai-pegawai Naaman itu. Karena ada kadang-kadang pegawai-pegawai bawahan itu, walau atasannya marah itu malah dipanas-panasi. Ya Pak, bakar saja itu, bakar saja. Padahal itu nggak benar gitu loh ya. Jadi pegawai kalau bisa ya meredam gitu ya, kayak pegawai-pegawai Naaman ini. Pak, gitu aja kok marah toh Pak. Menariknya
apa yang diusahakan oleh pegawainya rupanya membuat Naaman reda marahnya. Sehingga firman Tuhan kemudian mengatakan apa ya? Maka turunlah Naaman dan ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan yang budak tadi, sesuai dengan perkataan si abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti apa, saudara? Tubuh seorang anak, seperti bayi, dan ia menjadi tahir. Loh, ini loh karya Tuhan. Kalau nyembuhkan dari kusta yang tidak ada obatnya menjadi kulit, bukan kulit orang tuanya Naaman umur 50-60 tahun, tapi umur bayi. Saya tuh pikir waktu Naaman pulang nanti istrinya barangkali akan ngomong, kok ono bayi bobotnya 75 kilo. Ngerti saudara? Karena kulitnya imut-imut luar biasa. Karya Tuhan tidak separuh-separuh, karya Tuhan tuntas luar biasa. Luar biasa kalau Tuhan mengerjakan pekerjaan mujizat, dan kayaknya kita juga perlu terbuka kepada karya Tuhan seperti itu. Amin. Supaya kita akan mengalami kalau Tuhan lakukan sesuatu luar biasa. Ya, ini sehingga menjadi seperti bayi anak ya. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kembali ke abdi Allah itu ya. Ke Elohim Pentecostal Church gitu ya. Lalu kemudian setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, dan kali ini ditemui oleh Nabi Tuhan Elisa, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi ini tidak ada Allah kecuali di Israel. Saya kira cerita ini diceritakan, dimasukkan dalam Alkitab karena ada pengakuan ini. Satu negara akhirnya percaya kepada Tuhan. Mengatakan tidak ada Allah seperti Allahnya Israel. Lalu setelah itu, karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Sekarang dia tahu ada karya Tuhan yang luar biasa, dia jadi rendah hati. Lalu dia menyanyi persembahan kami. Berapa saudara? Sedikit sekali, yaitu 60 miliar. Kalau orang menerima karunia Tuhan, 60 miliar itu disampaikannya dengan rendah hati seperti begini. Tapi kadang-kadang ada orang-orang yang tidak menghayati karunia Tuhan, nyumbang gak sampai 1 miliar saja, sombongnya minta ampun. Ini di Brunei, saudara, di Brunei, bukan di Indonesia, saudara ya. Tapi kalau orang benar-benar merasakan jamahan Tuhan, kadang-kadang harta menjadi sesuatu yang tidak berharga. Karena kita tahu Tuhan jauh lebih berharga daripada semua harta kita. Lalu dengan rasa yang syukur, persembahan kami sedikit sekali, 60 miliar saja, tolonglah kiranya diterima. Duh, kalau saya jadi hamba Tuhan itu, enak diterima atau enggak? Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, aku hamba Tuhan, aku pelayannya Tuhan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Lah aku itu loh, cuma perantaranya. Yang nyembuhkan bukan aku, yang nyembuhkan Tuhan. Takutnya waktu aku terima, Naaman punya prinsip, Israel ini podo karo dukun-dukun di semua dunia. Supaya tidak salah konsep, maka Elisa katakan, bukan aku yang menyembuhkan, Tuhan yang menyembuhkan. Jangan berikan persembahan itu ke aku, ke Tuhan. Kalau mau, tapi jangan ke aku. Salah. Luar biasa hamba Tuhan murninya. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Kadang-kadang ada juga orang yang begini.
kayak Naaman. Tapi juga kayak budaya di tanah Jawa ini. Ngomongnya kini menolak tapi yes gak apa-apa gitu. Jangan, tetap menolak si Naaman. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal kami, sepasang keledai kami. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, termasuk Allah kami di Aram sana, kecuali kepada Tuhan yaitu Allahmu. Zaman dulu orang punya pikiran kalau mempersembahkan korban itu mesti bawa tanahnya, ini tanahnya Tuhan itu, lalu membangun mezbah di atas tanah itu, nanti dibangun sana, maka ini adalah tanahnya si Tuhan Israel itu, dan aku akan menyembah Allah kepada model-model zaman dulu. Jadi dia tidak mau lagi. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang satu ini. Apabila Tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah sesembahan kita di sana itu, dan aku pada waktu itu harus bertugas menjadi pengapitnya sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu. Kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu, sebab aku harus melakukan hal itu sebagai upacara. Cuma hatiku sebenarnya tidak menyembah kepada Tuhan Rimon lagi. Maka berkatalah Elisa yang tahu hatinya Naaman, pergilah dengan selamat. Go with the blessings of the Lord. Pergilah dengan sejahtera, karena aku tahu hatimu. Kamu ikut upacara, tapi hatimu berdoa kepada Tuhanku. Ini luar biasa. Luar biasa. Nah, sebenarnya kita melihat ketika kita membaca semua cerita ini tadi, kemudian kan akhirnya kita menemukan ada banyak pesan dalam cerita ini, pesan rohani bagi kita. Kalau saya mengilustrasikan seolah-olah itu berkat itu seperti dalam ruangan ini Tuhan gantungkan banyak berkat dari cerita ini gitu. Tapi sebenarnya semua berkat dari cerita ini tadi muncul gara-gara ada satu kunci di depan, ada seorang anak kecil yang buka gembok pintu depan sana. Dan gara-gara gembok depan itu dibuka oleh anak kecil tadi, maka semua cerita ini jadi. Saudara bisa bayangkan pada waktu itu ketika Naaman pulang, apa yang terjadi? Seluruh Aram tahu bahwa Allah yang menyembuhkan Naaman. Kalau di sana ada surat kabar, kalau di sana ada televisi, kalau di sana ada radio, hari itu di seluruh Aram tersiar kabar Tuhannya Israel adalah Tuhan yang luar biasa, kesaksian luar biasa. Dari Naaman seorang yang sangat terkenal. Perkara besar akhirnya terjadi. Gara-gara apa? Seorang anak kecil kira-kira 12 tahun. Remaja putri yang jadi tawanan. Tapi dia menjadi kunci pembuka berkat besar. Kadang-kadang saudara, kita perlu menjadi orang yang begitu peka. Sehingga dalam tindakan kita yang mungkin kecil, hanya ngomong tok loh padahal. Tapi itu membuka berkat yang besar bagi banyak orang. Sehingga saya kemudian mikirkan mengenai anak kecil ini. Wah, anak kecil ini perlu kita pelajari ini kayaknya. Saya menemukan 3 hal dalam anak kecil ini. Yang pertama, dia ini tidak egois. Kalau punya berkat, dibagi-bagikan. Amin. Anak kecil itu pada umumnya egois. Tapi anak kecil ini tidak egois. Dia tahu ada informasi yang Naaman dan istrinya dan orang Aram tidak tahu informasi itu. Hanya informasi saja bisa jadi berkat. Kadang-kadang saudara, hanya nama Yesus saja diceritakan bisa jadi berkat. Keluarga saya dulu semua tidak kenal Tuhan. Tapi karena ada seorang pembantu rumah tangga di keluarga saya yang kira-kira umur 13 tahun. Tidak tamat SD. Dia menceritakan tentang Yesus yang baik hati kepada keponakan saya. Itu menjadi permulaan keselamatan keluarga saya. Dan akhirnya dalam kurun waktu 37 tahun, Tuhan menyelamatkan seluruh keluarga besar saya. Gara-gara seorang pembantu keluarga yang tidak punya apa-apa. Kepintaran enggak, SD enggak lulus. Harta enggak, kenalan banyak enggak. Tapi dia punya informasi bahwa ada Yesus yang baik.
diceritakan kepada keponakan saya. Keponakan saya tertarik untuk ikut sekolah minggu. Lalu dari situ terus Tuhan pakai untuk menyelamatkan satu keluarga besar. Ngomong ini kan nggak bayar. Mbok mari ngomong tentang Yesus di mana-mana. Jangan-jangan itu jadi berkat besar. Amin. Amin. Pergi ke rumah sakit, ada orang sakit, kita kenalan, kita tawarin. Saya dulu sakit, saya didoakan, saya berdoa Tuhan sembuhkan. Saya boleh coba berdoa. Kadang-kadang saya di rumah sakit cuma begitu. Dan tetangga dari teman saya yang sakit itu membuka diri. Ya Pak, mau. Wong sudah sakit, mau apa? Didoakan. Kadang-kadang bisa sembuh, kadang-kadang enggak. Ya informasi disampaikan saja supaya dia tahu bahwa ada harapan dalam Tuhan. Kadang-kadang cuma ngomong. Kayak anak kecil dulu, jadi berkat besar bagi satu bangsa. Kalau kita punya sesuatu, bagikan kepada orang lain supaya bisa jadi berkat. Amin. Jangan egois. Ada pendeta besar di dunia ini namanya Paul Choyonggi. Dia dulu anak kecil remaja Buddhis yang sakit-sakitan TBC, hampir mati. Lalu ada seorang remaja putri juga itu yang katanya tiap saat selalu memberitakan tentang Yesus bisa menyembuhkan. Sampai Choyonggi jengkel dan katakan, Mbak, kalau diri, Mbak akan saya kasih apa supaya Mbak gak datang lagi kepada saya. Remaja putri itu katakan, kalau kamu percaya Yesus, ya sudahlah saya gak usah datang lagi kepada kamu. Ya sudah kalau gitu saya mau percaya Yesus. Oh ya kalau begitu kamu akan doa sesuai doa yang saya ajak kamu doa. Lalu diajak doa pertobatan. Kok ya Tuhan di situ menyelamatkan dan menyembuhkan Akhirnya dia dipakai Tuhan menjadi pendeta terbesar dalam sejarah dunia. Remaja putri itu sampai Choyonggi menjadi gembala sidang besar. Dicari-cari, dia gak ketemu lagi. Sehingga Choyonggi pernah mengatakan, nanti di surga saya akan berikan semua mahkota saya. Kalau saya dapat mahkota kepada itu. Karena informasi yang diberikan kepada saya telah menjadikan Choyonggi berkat besar bagi gereja di dunia. Tapi dimulainya dari seorang remaja ini. Petrus adalah rasul yang luar biasa. Tapi Petrus itu yang memenangkan adalah saudaranya si Andreas. Yang Alkitab gak menceritakan banyak tentang dia si Andreas ini. Tapi Andreas berbagi informasi kepada Petrus. Saudara-saudara, jangan-jangan waktu kita cerita tentang Yesus kepada seseorang, orang itu akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tapi itu informasi kita yang telah menjadi berkat. Pembantu rumah tangga ibu saya itu gak pernah dikenal sama orang siapa namanya. Sampai sekarang saya juga gak tahu dia di mana. Mohon maaf. Tapi akhirnya dari keluarga itu datang, diselamatkan juga seorang bernama Garut Budiono. Dan Tuhan izinkan untuk melayani di Asia, di Eropa, di Afrika, di Kanada, di Amerika Latin. Tapi dari seorang pembantu rumah tangga yang berbagi cerita tentang Yesus. Kita tidak pernah tahu kita jadi berkat sebesar apa. Mari kita mulai berikan Yesus berkat terbesar bagi orang banyak. Nomor 2. Anak ini punya iman yang polos tapi positif. Anak ini ceritanya seperti anak kecil. Andai kata. Lalu anak ini mulai cerita kepada istrinya Naaman dengan sangat polos. Tapi penuh dengan positif. Saya kira itu gara-gara dia polos dan positif. Sampai istrinya Naaman menceritakan kepada Naaman begini-begini. Lalu Naaman cerita kepada raja begini-begini diceritakan anak itu. Sampai ditiru ceritanya. Kadang-kadang kita perlu menjadi belajar dari anak kecil lagi kata Tuhan Yesus. Punya iman yang polos dan positif aja. Jangan terlalu banyak dicampuri dengan macam-macam kecurigaan dan keraguan. Polos, positif. Kadang-kadang justru meyakinkan orang dengan luar biasa.
Pengalaman kita dengan Tuhan diceritakan dengan polos dan positif. Membawa orang datang kepada Tuhan. Nggak ada waktu untuk saya bercerita. Bagaimana saya memanfaatkan perjalanan-perjalanan saya untuk cerita tentang apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Dan keluarga saya sekarang juga. Bagaimana Tuhan membuat mujizat-mujizat. Kadang-kadang dalam cerita-cerita itu ada cerita di mana ada orang yang akhirnya datang kepada Tuhan dan menjadi anak Tuhan. Kiranya Tuhan akan tolong kita. Ceritakan apa yang Tuhan lakukan dalam diri kita dengan iman yang polos dan positif. Dan yang ketiga, yang luar biasa dalam anak ini adalah dia punya pengampunan yang berlimpah. Kenapa Bapak kok mikir begitu? Saudara-saudara, zaman dulu tawanan perang itu habis nasibnya dia. Saya pernah mendengarkan seorang pernah menceritakan begini. Sebenarnya katanya dia pernah membaca keterangan. Kemungkinan anak ini adalah anaknya tentara. Bapaknya dibunuh. Kalau Aram dulu perang tuh kejam. Bapaknya dibunuh di hadapannya dia dan istrinya. Lalu kemudian nanti istrinya diperkosa di hadapan anak ini. Jadi ada ini sebenarnya ada rasa marah dan kepahitan yang luar biasa. Kalaupun itu tidak terjadi karena itu hanya komentarnya orang. Tapi faktanya anak ini masih baru belasan tahun dicabut dari negaranya. Apa disekolahkan oleh Naaman? Gak mungkin. Jadi sekolahnya putus. Teman-temannya putus. Keluarganya putus. Dan dia hidup dengan tanpa masa depan sama sekali. Kalau dia lihat Naaman, dia pasti akan katakan, orang ini yang membuat masa depanku habis sama sekali. Dan dia punya hak marah, dia punya hak balas kepada Naaman. Dan mungkin saja anak ini kalau dia ada orang yang tidak punya pengampunan, dia akan katakan, biar saja dia sakit kusta sampai mati. Layak itu kutukan Tuhan datang kepada dia. Tapi tidak. Mungkin saja anak kecil ini bergumul. Ceritakan gak ya? Ceritakan gak ya? Kalau menceritakan, nanti kalau dia dapat berkat, enak bener. Tapi pengampunan selalu mengatakan itu. Saudara. Memang pengampunan menjadikan orang diberkati. Dan biar dia diberkati. Seperti Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah juga. Ampuni saja. Dan karena anak ini mengampuni Naaman, mengampuni tentara-tentaranya, maka berita itu kemudian disampaikan. Tapi orang yang seperti anak kecil ini tidak diceritakan dalam Alkitab. Saya hanya pikir logis saja. Mungkinkah anak ini kemungkinan akhirnya masa depannya suram? Tidak mungkin. Saya pastikan anak ini kemudian akan disekolahkan oleh Naaman. Dan kita tidak tahu dia akan jadi apa. Masa depannya dipastikan oleh Naaman dan keluarganya. Harus baik karena Naaman mempunyai berkat besar. Istri Naaman punya berkat besar gara-gara anak kecil ini. Gak usah kita mikir bagaimana Tuhan memberkati kita. Yang penting kita pikir bagaimana kita taat kepada firman Tuhan. Lalu nanti Tuhan akan urus berkatnya. Dan kalau Tuhan urus berkatnya itu jauh lebih baik daripada kita ngurus berkat kita. Itulah kira belajar dari anak kecil ini hari ini. Kecil tapi memang luar biasa. Biar kiranya kita akan menjadi orang-orang yang seperti anak kecil ini. Kalau punya berkat, bagi-bagikan. Dan marilah kita akan selalu tunjukkan iman kita yang polos dan positif. Dan kita kembangkan hidup yang dengan pengampunan yang berlimpah-limpah. Seperti Tuhan Yesus Kristus mengajari pada kita dan mempraktekkan dalam hidupnya. Sehingga kita akan sama-sama menjadi seperti Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama menanggapi firman Tuhan. Mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku.
gergeten dengan saya. Karena dia minta saya lakukan sesuatu. Dan kalau saya taat saja kepadanya, kadang-kadang hal-hal yang besar bisa terjadi. Tapi kadang-kadang kekeras kepalaan saya atau keacuhan saya nggak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kayak ceritakan berkat-Mu kepada orang lain, kadang-kadang malas cerita. Padahal kalau kita lakukan itu, kadang-kadang kita tidak tahu bahwa itu menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana kalau pagi hari ini kita datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan tolonglah saya, supaya saya taat kepada firman-Mu. Kalau Engkau mau supaya saya bercerita kepada orang lain akan Engkau dan pekerjaan-Mu dalam hidup saya, biar saya taat. Kalau aku harus mengampuni orang, biar aku ampuni. Karena aku tidak tahu berkat apa yang Kau berikan kepada dia dan kepada aku. Tapi pasti dalam ketaatan akan ada berkat. Semua saudara yang mau menyatakan pernyataan-pernyataan semacam itu kepada Tuhan, mari kita akan mengangkat tangan dan nyanyi lagu ini dari hati kita sebagai doa kita kepada-Nya. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada-Mu kalau kami mengangkat tangan, karena kami tahu dengan kekuatan kami sendiri kami tidak sanggup untuk melakukannya. Karena itu kami membutuhkan kekuatan Tuhan. Kamu membutuhkan uluran tangan Tuhan supaya kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Saya bersyukur untuk saudara-saudara saya yang bisa melakukannya dengan kekuatannya sendiri. Tuhan berkati mereka. Tapi kami mengangkat tangan karena kami tidak sanggup melakukan dengan kekuatan kami sendiri. Tuhan tolong kami dan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi
Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.